sekali, dan di luar negeri pun mengakui karena jumlah penduduk Indonesia ini besar, 270 juta, paksanya untuk media sosial sangat besar. Coba lihat TikTok, banyaknya minta ampun yang memakai aplikasi TikTok ini. Ini kita bisa lihat generasi tua. Sebentar saya lihat di sini dulu. Jadi ada 170 juta. Nah, yang aktif menggunakan sosial. Nah, ini saya bawa generasi Z saya nih. Ya kan? Nah, terus ada lagi 61,8%. Ini yang apa nih? Yang menggunakan media baca masalahnya. Coba dibantu yang ini ya. Apa Mas? Media sosial user, ya kan? Terus yang ketiga 6,3% itu tambah kurang 10 juta itu milenial apa itu? Change ya? Annual change, ya kan? Nah, coba dibantu Pak Andre. Mudah sih. Nah, postingannya itu bersifat humor. Jadi ada yang di belakang sibuk apa, di belakangnya sibuk apa. Jadi kan nih sekali-sekali ada postingan-postingan yang memancing. Tadi saya lihat ada WhatsApp group ya, itu nggak jalan kan? Benar. Kenapa? Karena kalau WhatsApp group itu kan kerelaan. Tulis di chat di grupnya itu bergantung masing-masing. Harus dipaksa Pak. Caranya adalah rutin bulanan menggunakan Zoom meeting. Tidak ada biaya, pakailah yang gratisan, yang 30 menit. Tapi paling tidak setiap perwakilan harus muncul. Nah, dari situ koordinator bisa melemparkan informasi-informasi terbaru nih yang harus disosialisasikan melalui media sosial. Mungkin gitu Pak Wisnu, harus rutin karena seperti kami di pusat, walaupun bosan minta ampun, mau nggak mau setiap hari Senin harus. Itu untuk orkestrasi. Nah, sebagai koordinator harus bikin inovasi yang sedikit memaksa. Jadi nanti dari Kadisnaf ya, mungkin suratnya kepada kepala-kepala UPT yang di bawah koordinator bahwa setiap bulan atau sebulan 2 kali, sebulan sekali kali ya Pak Wisnu ya, tanggal ditetapkan minggu keberapa, hari apa, jam berapa, itu rutin ada pertemuan Zoom meeting. Jadi itu masukan dari Baik, jadi sepertinya hampir sama ya, berdua sampel aja ini udah sama isi kendalanya gitu. Nah ini kan memang habis sesi ibu ini ada sesi diskusi yang akan membahas kendalanya apa, kemudian solusinya apa, termasuk pemecahan masalah bagaimana anggaran itu bisa ada di masing-masing SMRT atau di humas di UPT. Nah itu nanti akan dibahas setelah ini lebih detail lagi. Kalau gitu untuk yang berikutnya yang di sini Sumatera Barat itu saya cuma minta nama kemudian berapa UPT yang di bawahnya yang dibawahi. Nanti selebihnya kita akan bahas di sesi berikutnya, kalau enggak ya akan mengulang lagi nanti di diskusi berikutnya. Jadi ya silakan dari Sumatera Barat. Menjadi Korwil di wilayah Kalimantan Barat. Untuk di Kalimantan Barat kami ada 8 wilker termasuk Disnaf, 7 UPT di bawah Korwil Disnaf Pontianak. Untuk KSOP-nya kita ada 3, untuk UPP-nya ada 4. Terima kasih. Atau dari KSOP Lembar, kelas 3 Lembar, membawahi 7 UPT Badas, Pemenang, Labuan Lombok, Sape, Bima, Calabai. Terima kasih. Kasubag TU KSOP kelas 3 Gorontalo. Untuk PIC beliau Ibu Sri Endang Katara, dikarenakan masih banyak kegiatan di UPT jadi kami berbagi tugas. Kami membawahi 3 UPT dari Dirjen Hubla, yaitu UPP kelas 3 Cilabuta, UPP kelas 2 Anggrek, UPP kelas 3 Kuandang. Terima kasih sudah dibina sampai sekarang, mohon kami tetap dibina beserta anggarannya juga diarahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andrev. Pak Andrev ini tahu sekali asal muasal terbentuk SMRT karena kita sekamar waktu itu kan. Betul. Pada
pada saat membuat tim SMRT ini konsepnya ada Pak Andrevnya. Jadi ya menjadi saksi sejarah ya Pak Andrev ya. Iya, Bapak. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah Maluku. Jadi begini, di acara ini selain kita mendapatkan masukan dan pengalaman dari knowledge dari Ibu Lucy, di sesi berikutnya adalah diskusi internal kita, gitu ya. Bagaimana kita ini sebagai SMRT bisa meningkatkan kapasitas SDM-nya, bagaimana meningkatkan kinerja kita sendiri dan juga tentu anggaran. Nah, anggaran ini sebagai bocoran saja, di forum ini nanti kita akan membuat pedoman bagaimana setiap UPT itu memiliki anggaran minimal, kegiatan minimal yang harus ada untuk mendukung pelaksanaan SMRT. Dan dari hasil ini kita ajukan ke Pak Dirjen, ya, Pak Dirjen ACC, baru kita sampaikan ke bagian perencanaan sehingga pada saat nanti untuk pembahasan RKKL itu nggak akan dicoret. Ya, jadi permintaan dari bagian perencanaan itu kita menyiapkan pedomannya. Jadi mereka akan berdasarkan pedoman itu. Jadi kalau ada UPT yang mengajukan di luar itu mungkin dicoret. Tapi kalau sesuai dengan pedoman itu minimal ya, sesuai dengan kelas-kelas pelabuhannya lah ya. Kalau kelas utama akan berbeda penganggaran pembahasannya dengan kelas yang 1, 2, atau 3. Tapi setidaknya ada standar-standar minimal yang memang akan dimasukkan di dalam kegiatan kehumasan. Contoh kayak dokumentasi peralatan ya, itu akan distandarkan semua sehingga dari masing-masing UPT itu akan memiliki standar alat yang sama. Nah, ini nanti hasil dari sini ya setelah acara ini akan dibawa ke pusat untuk disetujui atau di ACC oleh KDJ. Terus Bu Lucy sebentar ya. Jadi untuk SMRT itu sendiri kita kan sudah berdiri 2 tahun ya. Dalam 2 tahun ini memang pertama kita menggunakan konsep AIDA ya. AIDA itu adalah awareness, interest, desire, dan action. Jadi untuk tahap 2 tahun ini kita masih membangun awareness. Kita mau aware buat teman-teman UPT sendiri dulu deh. Ya, kita internal kita sendiri bagaimana kita ini mempunyai tanggung jawab terhadap UPT kita, UPT masing-masing ya. Kalau internalnya saja tidak bisa ikut membantu, mendorong, mendukung gitu, nggak akan mungkin kita bisa mikirin yang lainnya. Nggak akan mungkin kita mikirin eksternal kita. Jadi di sini awal di AIDA ini, di A-nya ini ingin memperkuat dulu di dalam. Karena saya masih merasa bahwa kita belum padu. Seperti tadi ada kesulitan dari masing-masing korwil ya. Nah, ini akan kita cari jalan keluarnya seperti apa. Sekarang ada 296 UPT. Kalau satu orang admin UPT itu nge-like postingannya BJPL atau dari Kemenhub, ada 296 like yang kelihatan dari situ kan. Ternyata ini enggak. Rata-rata masih di bawah 200, di bawah 200 kalau punya perhubungan laut ya. Padahal kalau semuanya nge-like aja yang bersih ya, 266 udah dapat. Udah otomatis sudah kelihatan kan. Nah, ditambah lagi ada beberapa postingan yang nggak suka untuk di-like sama teman-teman atau sama masyarakat. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Lucy, memang angle cara pandang kita terhadap konten itu harus dirubah. Kita selama ini selalu banyak mengangkat konten yang terkait dengan pejabatnya sendiri, bukan outputnya dari apa yang telah kita kerjakan. Sebagai contoh, kita sedang menggalakkan atau menjalankan program padat karya. Kalau padat karya itu yang diangkat apanya sih? Pejabatnya kah? Atau masyarakatnya yang merasa senang dilibatkan? Kan beda ya. Tapi apa yang terjadi, yang dikirim ke kami itu foto mukanya pejabat semua. Terus apa yang mau diomongin padat karya? Padatkah orangnya atau gimana kan? Nah, ini kesulitannya kami itu seperti itu gitu ya. Nah, UPT itu dari teman-teman SMRT itu harus bisa memilih outputnya dari padat karya ini apa sih? Masyarakat jadi senang diajak ketika mereka nganggur, mereka diajak itu yang difoto ketika mereka lagi bekerja, keringetan, humanis ya, mereka kan tapi tetap tertawa, itu bisa diambil fotonya, bahkan juga bisa diminta testimoninya. Testimoni mereka ketika mereka selesai bekerja, apa sih pendapat yang mereka bisa bekerja dalam program padat karya gitu. Nah, itu yang saya belum bisa nemuin dari UPT, kan udah beberapa UPT nih
sudah ikut program padat karya tapi belum memenuhi ekspektasi kami, sehingga yang muncul di konten DJPL itu ya itu lagi Bu, bukan-bukannya lagi. Pernah nggak kalau padat karya ini pembayarannya langsung cash atau gimana? Nggak, maksudnya ke pekerjanya langsung cash atau gimana? Langsung cash. Pernah nggak diambil fotonya pada saat mereka ngambil dan hasil pembayarannya? Nah, itu harusnya difoto dan dibuat jadi testimoni. Dia punya dapat income tambahan, berapa kerja, berapa. Anggarannya minim gitu ya. Tapi dengan terus tidak menyerah ya. Kemudian juga kita tunjukkan bahwa kita ini bisa dan memang diperlukan, lambat laun juga akan naik. Sebagai contoh nih ya, ada beberapa yang memang kemarin terjadi mutasi itu dilihat karena UPT-nya sudah menunjukkan kinerjanya melalui media sosial. Salah satu indikator pimpinan melihat bahwa UPT-nya itu berasal atau tidak ya dari media sosial. Termasuk ketika mau ada reformasi birokrasi, ya RB, kemudian WBK, WBBM, indikator yang dipakai oleh Kemenpan itu adalah sosial media. Jadi begitu pentingnya sosial media agar menjadikan UPT itu kelihatan sehingga mendapatkan nilai positif dari instansi lain. Nah, ini kita bicara terlepas dari konten ya. Kalau konten memang harus terus diperbaiki, tapi setidaknya keaktifan itu juga dilihat. Jadi untuk sementara saya kembali lagi ke Bang Idli, yang nanti tugas kami akan mengingatkan pimpinannya ya betapa pentingnya simulasi. Gitu ya, PPN. Di tempat kita itu juga ada PPNPN. Ya, PPNPN itu memang kita harus pakai mereka ya karena masih muda-muda dan mereka lebih nurut ya, secara fair aja ya, PPN itu lebih nurut gitu ya dibandingkan dengan staf sendiri, dengan ASN sendiri gitu ya. Padahal sebetulnya mestinya ASN-nya malu gitu kalau PPN yang maju dan dipercaya oleh pimpinannya. Di tempat kami PPN juga cukup banyak dan kita sandingkan dengan ASN. Dan ketika ada acara atau apapun juga kita selalu berpikir ya gimana caranya PPNPN ini juga bisa ikut serta gitu. Contoh seperti ada di sini, ini ada Mas Jiwa di sini, kemudian ada Mbak siapa lagi tuh, Devin yang dari Humas, itu juga kita ajak ya. Nah ini bagaimana caranya adalah kebijakan dari pimpinan sendiri ya. Pimpinan itu harus punya kebijakan bagaimana dia memberikan reward and punishment terhadap stafnya. Stafnya itu nggak mesti ASN, juga PPNPN juga menjadi stafnya dia dan harus dipikirkan juga. Kita nggak pernah di sini membedakan ASN sama PPNPN. Memang kalau ada kesempatannya sama, silakan gitu. Ya, yang penting, yang pasti, memang butuh formula khusus Bang Idli ya, karena nggak segampang. Karena ini terkait anggaran ya, dimana anggaran itu ada aturannya, ada syarat-syaratnya ya, bagaimana SPPD bisa dipakai oleh PPNPN